Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, mari belajar bersama Dena Edukasi. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesehatan global. Kita akan lihat nih gimana sih iman dan ikhtiar atau usaha kita itu bisa jalan bareng buat melawan penyakit. Yuk, kita mulai perjalanan kita dengan merenungi kebesaran ciptaan Allah dari yang gede-gede kelihatan mata sampai yang super kecil di dunia mikroskopis. Ayat ini tuh ngingetin kita semua bahwa di dalam diri kita sendiri, bahkan di makhluk-makhluk paling kecil sekalipun, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk ya, dunia mikroorganisme kayak virus dan bakteri. Kerennya, Allah nggak cuma ciptain mereka, tapi juga ngasih kita akal, ngasih kita kemampuan buat belajar, buat ngerti, dan akhirnya buat menghadapi tantangan dari mereka. Nah, ngomongin virus, pasti kita semua langsung ingat ya, pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu itu benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Betapa pentingnya loh kita paham soal ancaman kesehatan global. Dan ini bukan cuma soal sains aja, ini juga jadi bagian dari ujian, sekaligus kesempatan buat kita, ya, buat nunjukin kepedulian dan ikhtiar kita sebagai hambanya. Oke, jadi perjalanan kita hari ini ada 4 babak utama. Pertama, kita kenalan dulu sama musuhnya, si patogen. Kedua, kita bakal takjub sama hadiah dari Allah di tubuh kita, yaitu sistem imun. Ketiga, kita lihat gimana usaha manusia lewat sains. Dan terakhir, kita renungin apa sih tugas kita bareng-bareng sebagai penjaga kesehatan di bumi ini. Oke, kita masuk babak pertama ya, patogen. Dengar namanya aja mungkin udah kedengeran serem ya, bikin takut gitu. Tapi coba deh kita ubah cara pandangnya. Anggap aja mereka ini bagian dari ciptaan Allah yang super kompleks, yang emang tugas kita buat pelajari dan pahami. Kenapa? Ya biar kita bisa melindungi diri kita dengan jauh lebih baik. Jadi, apa sih bedanya virus sama bakteri? Keduanya kan sama-sama super kecil, tapi ternyata beda banget. Coba lihat perbandingannya. Gampangnya gini, virus itu kayak pembajak. Dia itu bukan sel hidup, jadi dia harus nebeng, harus masuk ke sel lain buat bisa memperbanyak diri. Nah, kalau bakteri, dia itu organisme mandiri, bersel tunggal, lengkap, bisa hidup sendiri. Paham bedanya ini penting banget loh. Ini langkah pertama biar kita bisa ngelawan penyakit dengan cara yang tepat. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, si virus ini emang sederhana banget strukturnya. Tapi licik. Bayangin aja, dia itu nyuntikin resep genetiknya ke sel inang kita. Terus sel kita yang udah dibajak itu dipaksa kerja rodi buat bikin salinan virus yang banyak banget. Nah, proses pembajakan massal inilah yang bikin kita jadi sakit. Beda banget sama virus, bakteri itu sel yang utuh. Ibaratnya, dia punya dapur sendiri, punya semua perlengkapan buat hidup dan berkembang biak. Dan ini yang penting banget buat diingat ya, gak semua bakteri itu jahat. Justru banyak banget bakteri di tubuh kita yang baik, yang ngebantuin pencernaan, yang jaga kesehatan kita. Masya Allah ya, luar biasa banget keragaman ciptaan Allah ini. Oke, sekarang waktunya kuis singkat, buat ngetes pemahaman kita nih. Pertanyaannya, manakah dari dua ini yang merupakan organisme bersel tunggal dan bisa reproduksi sendiri? A. Virus atau B. Bakteri? Hayo yang mana? Yap, jawabannya adalah B. Bakteri, organisme mandiri yang lengkap. Tadi kita udah kenalan sama ancamannya kan? Sekarang saatnya kita mengagumi benteng pertahanan yang Allah kasih ke kita, sistem imun kita. Ini benar-benar sebuah keajaiban penciptaan. Kayak punya pasukan super canggih dan super cerdas di dalam tubuh kita sendiri. Nah, pemain kuncinya di sini namanya antibodi. Anggap aja antibodi ini senjata khusus yang super canggih. Senjata ini dibikin sama tentara di tubuh kita, yaitu sel darah putih yang namanya limfosit, buat ngelawan penyerbu spesifik yang disebut antigen. Jadi antigen itu musuhnya, antibodi itu senjatanya. Dan cara kerjanya itu, subhanallah, nunjukin banget sistem yang dirancang dengan sempurna. Jadi gini, begitu ada patogen masuk, sistem imun kita langsung scan dan deteksi. Wah, ada musuh gitu. Terus langsung deh produksi antibodi yang pas banget buat ngelawan patogen itu. Dan yang paling keren, setelah pertarungan selesai, sistem imun kita nggak lupa. Dia bikin yang namanya sel memori. Gunanya, biar kalau nanti musuh yang sama datang lagi, tubuh kita udah siap dan bisa ngelawan dengan jauh lebih cepat. Subhanallah. Kuis lagi yuk. Protein khusus yang jadi senjata andalan tubuh kita buat ngelawan patogen disebut apa? A. Antigen atau B. Antibodi? Yep, bener banget. Jawabannya adalah antibodi.
Ingat ya, antigen itu penjahatnya, antibodi itu pahlawannya atau senjatanya. Oke, Allah udah ngasih kita sistem imun yang luar biasa kan? Tapi dia juga ngasih kita akal. Buat apa? Ya buat berusaha, buat berikhtiar. Nah, kemajuan sains, terutama di dunia kedokteran, itu sebetulnya adalah wujud ikhtiar kita sebagai manusia. Kita pakai akal yang udah dikasih Allah buat melindungi kehidupan. Nah, ngomongin ikhtiar, kita pasti ngomongin vaksin. Jadi, apa sih vaksin itu? Gampangnya gini. Vaksin itu kayak program latihan atau simulasi perang buat sistem imun kita. Tubuh kita dikenalin sama wajah si musuh, tapi dalam versi yang aman dan udah dilemahkan. Jadi kita nggak perlu sakit benengan. Dengan latihan ini, sistem imun kita bisa belajar, bikin antibodi, bikin sel memori. Biar apa? Biar siap siaga kalau nanti ancaman yang sebenarnya datang. Dan ikhtiar manusia ini perkembangannya cepat banget loh. Coba deh lihat timeline ini. Cuma dalam beberapa tahun terakhir aja, kita udah lihat penemuan yang luar biasa. Dari vaksin Ebola, sampai teknologi mRNA yang super cepat buat COVID-19. Ini bukti nyata banget kan, kalau akal yang Allah kasih itu dipakai dengan benar, hasilnya bisa bawa kebaikan yang sangat besar. Sekarang coba kita lihat data ini. Yang menarik di sini tuh bukan cuma angkanya ya, tapi ini nunjukin kalau ada banyak jalan menuju satu tujuan. Ada berbagai jenis vaksin, tingkat efikasinya juga beda-beda. Ini ngajarin kita kalau dalam berikhtiar metodenya bisa macam-macam, tapi tujuannya mulia dan sama, melindungi sebanyak mungkin nyawa manusia. Oke, kuis lagi ya. Ikhtiar ilmiah yang tujuannya buat melatih sistem imun kita itu disebut apa? A. Vaksinasi atau B. Terapi antibiotik? Jawabannya, tentu saja vaksinasi. Penting banget nih bedainnya. Vaksinasi itu buat mencegah dan melatih, kalau antibiotik itu buat ngobatin infeksi bakteri yang udah kejadian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, dan ini nggak kalah pentingnya. Pembahasan kita nggak akan lengkap kalau kita cuma ngomongin diri sendiri. Sebagai khalifah, sebagai penjaga di muka bumi ini, kita itu punya tanggung jawab bareng-bareng. Bukan cuma buat kesehatan pribadi, tapi juga buat kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kita sering banget kan dengar kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, prinsip ini tuh dalam banget maknanya. Ini bukan cuma soal kita harus rajin mandi atau sikat gigi, tapi ini nyambung langsung ke kesehatan publik. Logikanya sederhana, lingkungan yang bersih berarti lebih sedikit tempat buat patogen berkembang biak. Salah satu contoh paling nyata dari ikhtiar kolektif ini apa? Sanitasi modern. Misalnya sistem pengolahan air limbah. Kelihatannya sepele ya, padahal proses ini penting banget. Dia bisa hancurin patogen di limbah, mencegah polusi air, dan ujung-ujungnya melindungi kesehatan semua orang di komunitas itu. Ini nih, wujud nyata dari tugas kita buat merawat lingkungan dan sesama manusia. Oke, kuis penutup. Mengelola limbah komunal atau limbah bareng-bareng itu bagian dari melindungi apa? A. Cuma kebersihan pribadi kita aja, atau B. Kesehatan lingkungan dan masyarakat secara luas? Tentu jawabannya B ya, ini adalah bukti tanggung jawab kita bersama. Jadi apa nih kesimpulannya? Poin penting yang harus kita bawa pulang adalah semua yang kita bahas tadi itu nyambung. Mulai dari belajar soal patogen, takjub sama sistem imun kita, mendukung usaha sains kayak vaksin, sampai menjaga lingkungan, itu semua satu paket. Satu kesatuan cara kita ngejalanin peran sebagai hamba dan khalifah Allah. Pakai iman, pakai akal, dua-duanya harus seimbang. Sebelum kita tutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba deh pikirin, makin kita belajar soal rumitnya virus, soal ajaibnya sistem imun, soal cerdasnya solusi-solusi ilmiah, bukannya itu semua justru bikin kita makin, wow, luar biasa banget ya ciptaan Allah? Jadi pertanyaannya, gimana caranya pengetahuan sains ini bisa bikin iman kita jadi makin kuat? Semoga apa yang kita pelajari bareng-bareng hari ini nggak cuma nambah wawasan aja ya, tapi juga bisa bikin keyakinan kita makin mantap dan jadi pendorong semangat kita buat jadi penjaga yang lebih baik lagi di bumi ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.